Bang, menurut lu berdua, siswa kalau bandel itu bagusan disuruh buat wajib militer atau wajib sholat? Wah, kalau gua sih wajiban ngedengerin nasihat. Dengerin nasihat dulu. Iya, nasihat dulu. Tapi itu efektif nggak? Ini tergantung kepribadian anaknya. Karena kalau bandel itu kan bisa aja kita ulang-ulang gitu, Ih, sebagai pasti anak. bandel mah Ya. nggak bakal berhenti nyampe kita tua bakal bandel terus. Jadi kudu wajib dengerin nasihat dulu. Nasihat orang tua. Tapi kadang anak-anak nggak pernah denger nasihat orang tua, Iya. susah. Yang didengar siapa? Atau pertanyaan gini, kalau orang bandel wajib diomelin nggak? Aduh, tuh benar. Om, bandel anak sekarang itu perlu dikategorikan nggak sih? Atau Kalau gini, dulu kan bandel-bandel kita mungkin ya masih hal wajar gitu. atau begini. Lah anak-anak mah bandel mah wajar. Wajar, Nah, iya itu betul. wajar. Namanya Wajar. anak-anak. Nah, Namanya juga anak-anak. umur anak-anak itu umur berapa? Nyampe dikategorikan masih bisa disebut wajar. Ya kan Kan ada batasan. namanya anak-anak ya bandel lah. Iya. Justru aneh kalau anak-anak nggak Nggak bandel. Nah, itu anak-anak umur berapa? Kalau anak SMP kelas akhir, SMP kelas Nah, akhir. itu kategorikan perlu tuh. Iya. Bandelnya anak-anak tuh yang kayak gimana? Bandelnya yang bukan buat anak-anak itu kayak gimana? Bandelnya di luar anak-anak. Ya selama dikategorikan bandel ya itu sebuah kebandelan anak-anak. Kalau dilakukan orang dewasa, Bukan bandel namanya. apaan? Ya kan gini, Kriminal. anak orang tua yang orang tua bandel ya wajar. Apa yang salah dari bandel? Ya salah, makanya disebut bandel itu karena salah. Iya, kenapa jadi bandel salah? Mungkin Iya. kalau perspektif orang tua, bandel ya merugikan buat si anak sendiri, merugikan buat orang tuanya. Itu persepsi orang tua. Iya. Bandel apa yang merugikan anak sendiri dan orang tua? Ya misal kalau di rumah lu waktu lu kecil suruh wajib buat tidur siang nggak? Nah, kalau dia anak itu nggak nurutin aturan orang tua yang itu tidur siang, bandel dah. Itu kan merugikan. Merugikan bagi si orang tua, itu merugikan. Ya merugikan anaknya. merugikan orang tua, mengganggu waktu me time dia. Kan Kalau sebagai orang tua. kalau kategorinya benar salah kan nggak kayak gitu. Artinya anak-anak berisik di kelas ya itu kan wajar. Ya. Itu tindak bandel kan? Ya. Anak-anak lagi belajar lari-larian, ya normal ya. Namanya anak itu bandel. Maka tapi berisik lah larian kan nggak apa sih istilahnya sih, nggak tertib gitu dalam kelas. Kan kita harus belajar disiplin, ketertiban dari kan ya. tapi jadi pada gini, apakah itu hal yang salah? Salah nggak mendengarkan waktu guru memberi pelajaran harus didengar. Kalau ada orang dewasa dalam sesi rapat terus dia berisik asik sendiri, itu baru salah. Itu bukan kebandelan kan, itu kesalahan. Tapi dalam kategori anak kecil di dalam kelas lagi belajar main-main teriak-teriak bercanda-canda, itu kategorinya kan bandel, nggak salah. Namanya juga anak kecil. Ini kalau bandel di sini buat anak-anak sekolah gitu ya, ya mungkin bandel yang melanggar aturan sekolah, bandelnya. Bukan aturan sekolah aja sih, norma-norma di masyarakat juga Beda lagi ya tuh. Beda lagi, lebih luas. luas lagi ya. Nah ini yang mau diomongin apa nih? Kategori mungkin biar kekinian gitu ya, kekinian ya, yang udah lagi hangat sekarang itu, siswa bandel dimasukkan ke barak militer. kayaknya narasinya bukan siswa yang bandel ya. Terus siswa yang apa? Bandel itu kan penyederhanaan diksi kita aja ketika menyebut hal-hal sesuatu.
kita sebutnya bandel. Tapi setahu gue pada prinsipnya kategori disebut untuk remaja-remaja bermasalah. Bermasalah kan bukan bandel. Bermasalah hal apa dulu ini? Bermasalah di rumah kah, apa di sekolah kah, apa di luar lingkungan sekolah, di luar lingkungan rumah? Iya kan, kalau konteksnya makanya tadi ini concernnya dulu nih, kita bicarainnya dalam konteks mana dulu, dalam konteks siswa sebagai pelajar atau siswa yang anak remaja sebagai ekosistem sosial gitu, alias kehidupan di sosial. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Gue yakin juga masa kita kalau lagi ngumpul nongkrong bareng anak-anak ngomongnya baik-baikan, ya pasti ada juga kata-kataan, ceng-cengan. Itu pergaulan. Betul. Itu apakah hal yang salah? Enggak. Tapi kalau hal itu dilakukan di dalam ruang pendidikan, di dalam kelas, itu jadi masalah. Maka atau spesifikasi dulu kategorinya apa? Jadi kalau konteksnya apa? Kalau kita di luar kelas ngecengin guru, ngatain guru, wah sial nih guru. Khususnya guru matematika, kan dulu kita sebel banget sama guru-guru matematika, guru fisika. Sebelnya tuh bukan sebel personal gurunya, kalau gua amatin sih, lebih sebel ke pelajarannya. Tapi kita sampaikan tuh di luar sekolah. Iya, misalkan lagi nongkrong, terus lu curhat ke temen lu, anjir gua kesel banget gue sama si guru ini. Iya. Nggak ada yang salah. Apa salahnya? Itu kan ekspresi. Tapi kalau ketika di dalam konteks belajar kita ada guru, kita bilang, dasar lu guru brengsek, salah apa enggak? Secara ya nggak perlu dipikirkan, itu hal yang salah. Artinya tidak semudah itu untuk mengkategorikan, butuh juga kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang seperti apa? Nah, kalau misal kategori siswa yang bermasalah itu yang dikriteria-in sama KDM, Jawa Barat. KDM itu siapa? Kang Deddy Mulyadi. Oh, jangan Kang, Bapak. Kevin De Bruyne. Itu anak-anak yang udah bukan sekali dua kali melakukan kesalahan, udah seringan gitu, larut-larut sampai orang tuanya itu nyerah kan. Wah, gimana? Jadi orang tua nyerah, lucu banget. Orang tuanya menyerahkan, bagaimana anaknya. Gimana sih orang tua karena nyerah? kebijakan masukkan siswa ke barat militer itu juga dia mengambil berdasarkan keluhan orang tua. Juga. Nah, kriteria anak-anak yang dibawa ke barat militer itu ada 6 loh. Apaan? Kalau kata KDM. Apa tuh? Anak yang sering terlibat dalam tawuran, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Tawuran. Nah, kedua, diketahui anak tersebut mengkonsumsi alkohol dan terlibat dalam aktivitas mabuk-mabukan, alkohol. Ketiga, anak yang terlalu sering bermain game seperti Mobile Legends hingga begadang sehingga kesulitan bangun pagi dan malas bersekolah. Ya. Atau juga Mobile Legends ya. 4, anak berperilaku membangkang terhadap orang tua, termasuk anak yang bersikap kasar atau bahkan mengancam keluarga di rumah. Ya, kalau menurut gua itu 5, ironi. Anak yang menciptakan kekacauan di sekolah dan mengganggu proses belajar. 6, anak yang gemar membolos tanpa alasan. Ya, itu ironi kehidupan kalau kata gua. Ya, fungsi orang tua dan guru apa jadinya? Nggak bisa mendidik, nggak bisa menasehati. Kan ironi kalau kata gua. Iya, tapi kan sampai dilepas, kata saya nyerah ini. Ya lu ngapa berumah tangga, lu berkembang biak kalau lu nyerah. Nah, iyalah, nggak menerima realita, itu namanya dia nggak sanggup. Kan kebodohan namanya itu. Berarti menurut lu ada kemunduran di proses belajarnya sama guru-guru dan juga orang tuanya itu dalam mendidik.
Ya buktinya ketidakmampuan orang tua. Ya, ya, ya. Jadi ini kebijakan ini kebijakan represif sih. Apa itu? Apa itu? Ya, tindakan setelah ada Setelah ada kejadian. gitu. Ya, Salah. kan, Salahnya di mana? ya nggak salah, tapi kan tadi kan ada pepatah yang bilang bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, Iya. itu nggak mencegah, itu udah terjadi. Iya, itu tuh ini tuh termasuk yang mengobati. Paham nggak? Enggak. Kan gini, mencegah Jadi lu sakit baru diobati kan? Itu represif. Ngasih obat itu tindakan represif. Ya itu hal bodoh, kenapa lu sakit? Iya benar. Fokus dong. Iya kalau itu kayak Ya lu, itu ini perumpamaannya aja, nggak perlu Ya, lu bahas perumpamaannya. iya, itu gua perumpamaan juga kayak lu perumpamaan gua sakit ya harus minum obat kan, harus berobat. Iya. Iya kayak Kasih gitu, obat. kayak kenapa gua harus sakit? Kenapa kayak apa sih? Kayak kita jangan lari-larian nanti jatuh sakit. Nah, kayak gitu udah kejadian. Enggak dong, Contohnya jangan begitu. lari-larian itu kan mencegah. Jangan lari-larian. Si Fajar dia kurang paham ini. Iya bener itu tindakan represif setelah anak melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Iya kan, ya masalah itu kenapa dilakukan penyebab pelanggaran itu apa? Tadi dulu gue coba lurusin nih. Jadi nggak tahu ya kenapa masyarakat tuh sering banget bermain pada sebuah wacana gitu, pada sebuah kata yang ya sekali lagi gue lebih suka istilahnya yang salah ngambil premis. Pakai kasus yang tadi aja misalkan istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Jadi seakan-akan ada sebuah perbandingan, daripada mengobati lebih baik mencegah. Ya gitu. Itu cara lo menurut gue logika yang keliru. Tuh. Mencegah emang lebih baik daripada mengobati, itu benar. Tapi ketika sudah terjadi mengobati juga hal yang benar. Jadi bukan mencari ada yang salah di keduanya, enggak. Yang salah itu ketika tidak ada kegiatan untuk pencegahan maupun pengobatan. Iya, gue nggak mau ngomong salah. Enggak, tadi gue lagi mau coba ngasih pemahaman ke Dia nih. Pemau. Gue ngomong salah apa Enggak, yang gua salahkan itu ketidakmampuan orang tua di rumah untuk mendidik anak dan kemampuan sekolah yang di dalamnya banyak guru itu nggak mampu juga, maksud gua itu berarti lu ketidakmampuan kan namanya kepada pencegahannya gitu ya. Ketidakmampuannya bukan pencegahannya. Hal-hal apa nih yang membuat ketidakmampuan sampai orang tua ngeluh, gua nggak sanggup ngurus anak gua, kan aneh. Contoh kasusnya gimana ketika lu kok tiba-tiba bisa menyalahkan orang tua dan bisa menyalahkan guru gitu. Jadi gimana contohnya? Lah ini segala nelpon sih. Yang tadi dia bilang kriteria siapa? KDM bilang kriteria KDM yang apa kategori anak nakal. Tersebut salah satunya indikator itu ketidakmampuan orang tua mengurus anak. Indikator 6 lu bilang. Ya 6. Salah satunya itu kan. Yang dari orang tua itu berangkat dari keluhan orang tua itu. Iya kan aneh. Orang tua ngeluh aneh lah. Ngeluh aja lah, orang tua namanya manusia, ngeluh aja. Lu gak boleh ngeluh. Ya enggak aneh ngeluh. Ngeluh apa yang kita miliki itu aneh. Aneh lah. Lu punya motor, misal nih motor. Ya lu juga punya lelah, pantas dikeluhin. Ya, dikeluhinnya bukan arti menyerah. Ya enggak nyerah. Kayak motor rusak nih. Wah sial nih motor gua nih udah jelek banget. Analogi ya, motor jelek nih, anak jelek. Analoginya. Wah sial motor gua jelek. Motor jelek lu kemanain? Ya kalau kita bisa perbaikin sendiri dengan kayak kita punya kunci-kunci. Tapi kalau lu udah nggak punya kunci-kunciannya? Ya belajar. Nggak punya kunci-kunciannya? Ya beli. Kemana? Ya ke toko. Ke toko. Iya. Lalu kan ke tempat lain juga. Nggak menyerahkan tapi nggak menyerahkan ke bengkel langsung. Ya kayak hal-hal sederhana aja aneh. Ya kan ke bengkel juga pernah kan, tapi
Lu kalau motor lu rusak, kalau motor lu rusak Ya, itu. apa-apa, kan nggak semua orang punya keahlian buat mereparasi motornya. Ya itu kebodohan, nggak mau bertindak. Kan bisa dia belajar. Belajar lama Orang lagi, belajar lama ya. reparasi motor anak SMK-nya 3 tahun. Belajar kan Iya 3 tahun. untuk memahami. Motor lu mau dipakai besok. Lah, anak kita dari umur 1 tahun itu tugas kita memahami perkembangan anak, Ron. Lah, iyalah, perkembangan anak. Wah, anak kita nih umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun, wah udah mulai ada gejala-gejala nakal nih. Kita nasehatin dari muda, dari kecil. Kalau dicuekin dari kecil, gue biarin merah, bocah nakal, anak-anak nakal kan terusan nyampe gede. Gua kagak dipikirin sama orang tua gua, ini nakal biarin aja. Dari tadi itu kita ngeributin apa sih sebetulnya? Iya gitu. Pencegahan. Iya maksudnya ini apa namanya, lebih baik dikuatin di pencegahannya, di pendidikan orang tua sama Lingkungan di sekolah. Ya, itu kan pasti. Itu pasti. Yang jadi masalah ini ketika ada hal yang sudah terjadi, yang lagi dibicarakan nih, ketika sudah terjadi dan itu menjadi masalah, apa penanganannya? Karena selama ini ketika itu sudah terjadi dan itu menjadi sebuah masalah, banyak sisi orang mau bertindak tapi nanti takut salah, didiamkan juga, yang lain juga tidak merespon. Contoh gini, kalau dulu ya, gua Badung, misalkan kita melakukan kesalahan di luar lah, kita berantem di luar atau ngapa, kan zaman gue ya mau bisa dipukul sama guru maupun dipukul sama orang tua gitu, di rumah diomelin, dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau kekinian kan orang tua bisa jadi dikasuskan dengan alasan hukum kan, hak perlindungan anak dan lain-lain, kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya ketika orang mau mendisiplinkan dengan cara yang ia mampu dan ia tahu, gue salah. Nah, iya, pembentukan awalnya maksud gua. Contoh gini, kalau lu sakit, apa yang lu lakuin? Ya minta air celupan mungkin. Serius. Misalkan gini, misalkan lu sakit, apa yang lu lakuin? Ikhtiar. Apa? Ya ngapain ikhtiar ya? Ya ikhtiar banyak hal. Bentuknya apa? Ya berolahraga bisa. Oke, masih sakit. Ya ikhtiar aja. Emang di dalam kitab itu kita disuruh berikhtiar, sakit bukan berobat. Iya, terus masih sakit nih. Ya ikhtiar terus. Iya, masih sakit terus. Itu ikhtiar itu kan istilah. Bentuknya apa? Ya ikhtiar aja pokoknya, ya lu mau iya macam-macam ikhtiar lu, apa minta doa. Susah nih kalau fanatis agama nih. Bukan bisa kita minta doa. Ikhtiar apa ya? Usaha kan usaha buat mengobati penyakit itu. Ngomong aja berobat sih sobat. Sekarang gini, dengan cara berpikir yang sama, dengan logika yang sama yang barusan Pemo katakan, kenapa nggak lu pakai juga ketika menyikapi tadi yang diwacanakan sama KDM? Itu kan juga bentuk ikhtiar, kenapa lu salahin? Iya. Gue gak nyalain bentuk ikhtiar KDM ya, gue nyalain ketidakmampuan orang tua. Aneh loh, orang tua sampai nyerah, nyampe ngeluh. Lah, tapi kan dia masih berikhtiar, mau. Dibilang ngeluh doang, nyerah. Nyerah, lu yang ngomong nyerah ya. Bukan nyerah dalam hal buat dirinya itu berhenti usaha, tapi menyerahkan, kasih anaknya buat dikasih tindakan. Itu namanya menyerah. Menyerah. Atau langsung aja dia mau. Itu namanya menyerah. Menurut lu gimana tadi? Dia balik ke topik dia. Menurut lu respon lu gimana tadi? Ya, respon lu ada siswa bandel masukin ke barak militer. Udah itu aja fokus. Respon gua. Respon gua sebagai apa nih? Ya apa nih? Kalau kalau personal gua sebagai orang tua yang menyerah ya. Enggak usah yang menyerah orang tua. Ada yang bilang orang tua aja. Enggak, gua sebagai personal orang tua yang menyerah. Soalnya enggak, ini konsep wacana tadi. Dari lu kalau ngambil dari gua juga ya, bukan ngambil dari lu lah. Ya lu kan enggak, tadi konsepnya gini. Ini KDM bikin program untuk anak-anak yang bermasalah, kan
dilakukan, didisiplinkan di militer, di TNI. Menurut lu gimana? Udah sih sederhana itu, mau nggak usah dipikir rumit. Menurut gue itu ironi. Ya kenapa? Ya guru nggak mampu mendidik anak. Ya itu aja dasarnya. Yang jadi pertanyaan satu, siapa yang bilang ini soal pendidikan di sekolah? Ya soal kenakalan kan termasuk soal pendidikan. Karena gini, Kenakalan misalkan remaja, kenakalan anak lah. lu di rumah nggak mau sekolah, Iya. lu di rumah kerjanya mabok-mabokan, kerjanya narkoba, kerjanya tawuran. Terus kenapa itu juga masih lu salahkan ke sekolahan? Nah, Ya itu. ketidakmampuan sekolah. Lah itu kan perilaku orang di luar sekolah, mau. Iya. Bukan tadi orangnya nggak sempat ke sekolah kan kalau kayak gitu. Nggak ada perilaku itu di sekolah. Kalau dia di sekolah ya dia belajar. Kata siapa banyak kenakalan-kenakalan di ruang sekolah, banyak di ruangan sekolah, bukan ruangan kelas ya, di lingkungan sekolah banyak kenakalan-kenakalan. Nah kan kita lagi tadi lu seakan-akan menyalahkan guru ketika kalau lu boleh menyalahkan guru kalau konteks itu terjadi di lingkungan sekolah. Ini kan yang tadi kan kategorinya bukan di zona sekolah. Emang perlu kesabaran lebih nih. Lu kesel kan? Lu rasain lu. Bukan lah. Karena gimana sih? Lu gimana sih lu nanam pohon nih lu? Enggak, ini kita ngomongin siswa secara keseluruhan mau itu di sekolah atau di luar. Analogi. Ya oke, sudah dengerin dulu. Gua menganalogikan Ya oke, analogi sebuah gimana? tanaman baru baru kita ingin tumbuhkan di tanaman. Kita punya bibit pohon cabai lah. Kita taruhlah di lingkungan sekolah, ada 3 tempat nih bibit cabai itu, di lingkungan sekolah, di luar sekolah, sama di rumah tuh bibit cabai. Iya. Ikan kayak gitu kan analoginya. Ya terus? Ya begitu. Bibit 3 bibit itu, iya ya 3 bibit itu ya pasti ada hama. Iya, terus? Samanya beda di sekolah sama di rumah. Iya, sama di luar sekolah itu maksudnya. Jadi gini. Gitu. Lu menganalogikan bahwa manusia, anak remaja itu tidak bergerak, stay di tempat. Kan tanaman tadi lu bilang. Tanaman kata siapa nggak bergerak tumbuh. Lah bergeraknya dengan cara Caranya mobile. iya, dia tetap bergerak. Buktinya tanaman dia bisa tumbuh tanpa perlu ditanamin, dia bisa hidup loh. Ya nggak apa-apa ya bener. Iya, karena ada yang mempengaruhi tuh binatang-binatang apa yang menggigit biji-biji Jadi, itu. dari kategori gini. Kalau gitu gue tanya lagi, kenapa lu menyekolahkan anak lu? Ya, biar banyak mengetahui banyak hal. Lu nggak bisa ngedidik itu di rumah. Hah? Nah, balik. Ayo dong. Bisa. Ya kenapa harus lu sekolahin? Lu menyerah lu mendidik anak lu sampai harus dititipkan ke guru-guru. Sebagai orang tua harus bertanggung jawab, mau jangan nyerah. Iya kan kita punya ya gitu dah. Apa? Bingung gua juga. Udah fokus ke sini. Pembahasan deh. jadi salah satunya gini, mom apa namanya? Ini gue kesel dong, ini nggak informatif ini. Jadi memahami cara berpikir orang ya dipahami aja, mom. Iya. Nggak perlu Sautin. kita cukup memahami dengan cara kita pakai logika yang sama, mau. Bukan, kalau lu ngomong gua menyerah dalam mendidik tuh, Iya. kemampuan gua dalam beberapa hal ilmu pengetahuan ya gua nggak sanggup. Ya kenapa Makanya lu nggak Itu belajar? analogi motor tapi tetap. Nggak gini bener. Kenapa lu nggak belajar? Hah? Lu nggak belajar? Kan tadi kata lu harusnya lu belajar dong sebagai orang tua, jangan menyerah dong. Lu kan menyerahkan anak ke sekolah kan lu kayak anggap lu menyerah, kayak nggak bisa didik anak. Akhirnya lu minta sekolah buat ngedidik. Kenapa lu nyekolahin anak lu? Karena kurang kompeten. Iya, itu. Aduh, bingung gua itu ya. Udah fokus ke sini. Nih, topik udah. Kalau gua ya kemarin kalau di anak dimasukkan ke barak militer tuh ya setuju. Gak, gua kemarin tuh sempet gua Patah banget sumpah. ya habis gua kalah argumen dalam hati. Nggak ada yang ngalahin. Lu Nggak, cuma nggak. lu sedang bertarung dengan argumentasi lu sendiri. Gua nggak nyerang nih, gua nggak nyerang. Gimana lu mempertahankan argumen lu aja? Enggak apa-apa, Gua nggak tetap masalah. mempertahankan. Iya, nggak apa-apa. Lanjutin aja, Bang. Kan kalau
analoginya gak jelas dia. Udah jelas kok. Jangan main analogi mulu lah. Dia kurang, pemahamannya kurang, nggak bisa bermain analogi. Jadi kenapa lu setuju pertanyaannya? Kenapa lu setuju? Aduh. Ya kalau gua sebenarnya dari awal emang kagak setuju, gak bisa. Oke, kenapa lu nggak setuju? Iya, masih tetap di pikiran gue yang awal, ketidakmampuan itu apa yang menyebabkan ketidakmampuan orang tua dan guru tuh untuk menciptakan anak tuh jadi bisa nakal gitu anaknya itu, sampai dikategorikan nakal, sampai dimasukkan ke barak militer. Kan kita guru dan orang tua tuh kan pasti tahu indikasinya apa, penyebabnya apa. Fungsi guru BK apa di sekolah? Lebih tahu penyebabnya. Iya. Apa fungsi guru Tentara BK? ucuk-ucuk datang, ini anak nakalnya ngapa ini? Pasti kalau tentara bilang disamaratakan semua kenakalannya. Satu, kalau udah nyampe barak ya, Jadi apa namanya? nggak tahu karakter satu-satu siswa dipukul rata. Oke, jadi fungsi sekolah apa? Bagi dia berarti Gue coba memahami dulu. Jadi menurut lu fungsi sekolah itu apa? Tergantung. Lu mau ya bisa berfungsi segala hal. Ya, apa? Ya bisa segala hal. Lu mau jadi apa di sekolah? Lu mau jadi guru bisa, jadi dokter bisa, jadi pilot bisa. Fungsinya banyak. Terus fungsi orang tua apa? Mendanai dan bertanggung jawab. Jadi lu dalam masuk kategori orang tua yang menyerah. Enggak menyerah. Karena lu berarti masih menitipkan anak lu ke sekolah. Lu nggak bisa ngedidik anak lu berarti. Bukan. Kalau gua menitipkan anak ke sekolah tuh untuk menimba ilmu di sekolah. Saat di rumah membentuk karakter. Kalau gua. Oh, jadi anak. enggak, keduanya pembentukan tumbuh kembang anak itu ya. Jadi tugas sekolah yang ngasih ilmu aja, nggak usah membentukkan karakter. Terus kalau karakter Bimbel aja boleh. enggak. Boleh. Dengan Siapa yang enggak gini. Dengan cara pikir yang sama, yang barusan logika yang lu pakai ketika lu berpikir bahwa oh ya udah tugas sekolah itu untuk ngasih ilmu, pembentukan karakter, gue di sekolah di rumah. Ya. Nah, berarti ketika ada masalah, permasalahan yang dikategorikan itu kan soal karakter. Betul. Kenapa lu jadi menyalahkan sekolah? Kan sesuai cara lu berpikir. Iya, kan sekolah makanya itu kan ngasih ilmu doang. Iya, kan tadi gue bilang yang gue salahkan bukan sekolah, orang tua di rumah yang nggak bisa ngebentuk anaknya kan dari awal gue kasih tahu. Enggak. Tadi gua enggak simpulin begitu. Oh, Beda lagi. Udah. Beda lagi. Oh, iya. Tadi gue nyimpulin dari omongan lu tuh semua. Semua nyampe akhir Anak-anak yang bandel itu dikembalikan aja ke guru dan orang tuanya. Ini kenapa jadi salah satu doang nih? kan ke orang tua dan guru bandel kan? Tetap di Kan rumah tadi jadi dengan bentuk. cara lu. Iya, dengan cara Sekolah itu gua. fungsinya cuma buat ngasih ilmu doang. Karakter Iya. mah itu nggak tanggung jawab sekolah. Emang bukan. Lah ngapain lu nyalain sekolah? Gue nggak nyalain sekolah, Oh. nyalain orang tua. Kan dari awal gue bilang ini orang tua sampai nyerah loh di awal kata KDM. Oh, ya, berarti Kan emang nggak bisa ngebentuk kan, tandanya orang tua. salahnya orang tuanya berarti ya. Iya. Terus kalau udah kayak gitu terus gimana solusinya? Ya Intinya ke orang tuanya masing-masing nyari solusi. Kan kenakalan orang-orang anak-anaknya kan variasi, kita kagak tahu. Oke, akhirnya gini. Ketika ada anak sakit, akhirnya ada orang tua yang berpikir lari bawa ke dokter. Itu bagian dari ikhtiarnya sesuai tadi yang lu bilang gitu ya. Ya terserah orang tuanya ketika dia rasa orang tuanya aduh anak gue sakit nih, gue udah nggak bisa ngobatin. Berarti gue bawa ke orang tua atau anak gue kayak stres bermasalah. Maka orang tua lari ke psikolog misalkan. Terus benar. apa salahnya ketika orang tua ngerasa sudah tidak menyerah, hatinya sudah gue kayak nggak sanggup, gue harus cari ahli. Karena dititipin ke barak militer untuk melakukan kedisiplinan. Kedisiplinan doang. Ya. Tanpa ilmu. Lu ngapain sih? sekolah tetap dikasih. Iya, tetap emang. Gurunya datang ke Kita nggak sekolah. ngomong ke sekolah. Gurunya datang ke barak. Tetap di barak militer tuh tetap dikasih kedisiplinan ilmu. Oh, karena Guru datang ke sekarang gini, berarti gue bertanya lagi yang lu pahami ketika dalam program KDM di barak militer itu ngapain? ngapain maksudnya? Arti gini, ketika lu menolak suatu hal, berarti lu punya pertanggungjawaban, lu sudah paham apa yang lu tolak.
asumsi gue begitu. Asumsi gua kan nggak begitu. Iya, Iya, enggak. Secara asumsi, ketika lu menolak sesuatu, berarti lu sudah paham. Iya dong, Iya. harusnya. Makanya gue tanya, emang apa yang terjadi di barak militer sampai lu tolak? Gua bukan penolakan di barak militer, gua nggak tahu apa yang terjadi di barak militer. Yang gua permasalahan kan orang tua dari awal, bukan barak militernya. Dia ituin kebijakannya aja. Oh, kebijakan siapa nih jadinya? Kebijakan, bukan kebijakan, gua nggak masalah kebijakan. Bukan kebijakan. Permasalahan orang tua yang tidak sanggup itu Enggak, permasalahannya. ini ngomonginnya ini program udah udah jalan. Jadi gini, tipikalnya gini. Ini kayak ada anak kecil yang jatuh, terus kakinya luka, lecet. Orang tuanya ngomel-ngomel. Nah, lu harusnya gini, lu harusnya gini, lu segini, lu sih Ngomel-ngomel anak lari-larian sih lu gini, Iya. gini. Tapi nggak melakukan apapun. melakukan beli saplas. Enggak, dalam skema lu tadi, ketika pembahasan ada KDM, dengan cara berpikir lu tadi, statement lu tadi, itu seakan-akan kayak gitu. Nah, kita nih lagi melangkah lebih awal nih. Anak sudah jatuh, itu yang sudah terjadi. Anak luka itu, ini luka yang terjadi. Yang jadi pertanyaan sekarang kita, lu ngomelin anak itu nggak menyelesaikan masalah. Terus diapain dong? Menyelesaikan Lah masalah. kalau anak lu luka, apa yang lu lakuin? Ya, kita menyediakan P3K di rumah. Ngobatin kan? Iya, Bukan lu ngomel. Ngomel itu nggak menyelesaikan masalah. menyelesaikan sesaat. Kan orang masalahnya luka kok. Itu tetap ngomel, tetap masalah. Apakah Tidak masalah. apakah omelan lu Lu mengandung liatin aja udah. Lu liatin. apakah omelan lu mengandung obat yang membuat kaki luka itu jadi sembuh? Iya, betul.